مدينة والقرآن إماما ومحمدا نبيا ورسولا والصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمد الذي اصطفاه الله من عباده واجتباه وجعل له النبوة والرسالة والسيادة والجاه وعلى آله وأصحابه ذوي المناقب الفاخرة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. صدق Allahul Azim. Di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini, marilah madah dan syukur sama-sama kita sanjung sajikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul di halaman dayah yang tercinta ini. Pula salat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para ulama, baik ulama yang mutaqaddimin maupun ulama yang mutaakhirin. Ta'zim dan keikraman getanyo bersama kepada Abu beserta seluruh keluarga. Pula ta'zim dan keikraman getanyo bersama kepada ayahanda rohani kita, pimpinan Dayah Manhajul Fata beserta keluarga di tempat. Kemudian kepada seluruh dewan guru, kepada seluruh santri, kepada seluruh hadirin wal hadiran, kepada seluruh penonton yang telah hadir pada malam yang berbahagia. Sebelum kita memasuki dalam acara, terlebih dahulu kita awali dengan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Baiklah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan berkat surat Al-Fatihah acara getanyo ni bak malam yang berbahagianyo berjalan dengan lancar sebagaimana malam-malam yang kaluh. Untuk selanjutnya 43 Miladiah, sebentar lagi kita akan menyaksikan musabaqah muhadarah qiraatil kutub dan musabaqah ats-tsaqafiyyah grup 2 dari tingkat ibtidaiyah yang nantinya akan diikuti oleh 4 regu. Dan pada malam yang berbahagia ini merupakan penampilan yang menentukan siapakah nantinya yang akan merebut meja-meja di malam final nantinya. Baiklah, kami harap kita panggilkan peserta yang pertama dari musabaqah muhadarah, kepada Tengku yang memegang nomor undian 4. Kami persilahkan. Beri semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azim fi qadrih, al-aziz fi qahrih, al-jaid 'ala al-mujahid bi nasrih, wa 'ala al-mutawadhi' min ajlihi bi raf'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabrihi wa bahrih. Sallallahu wa sallama alaihi wa anin ma jadda sahabu biqatrih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Di antara beribu kata yang ditutur para pujangga dari berbagai macam bahasa kiasan yang tertata, di antara sekian banyak butiran pepatah dan mutiara, tiada yang lebih indah dan bermakna selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Zalim dan rakyat jelata, si miskin dan si kaya, si cantik dan si buruk rupa, semua sama di hadapannya. Pembeda hanyalah taat dan takwa. Sepucuk surat berisi salam kita kirim kepada sosok pemimpin alam, kekasih Bani Adam dan kekasih pencipta Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada al dan sahabat beliau sekalian, pula kepada tabi'in, tabi'in, dan kepada para alim ulama yang mutaqaddimin serta mutaakhirin. Ta'zim dan keikraman kita bersama kepada yang mulia Al-Mukarram Abu beserta keluarga. Ta'zim kita bersama guru tercinta beserta keluarga. Semoga doa dan lindungan Allah senantiasa bersama beliau semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian penghormatan kami tidak lupa kepada seluruh dewan guru Manhajul Fata serta dewan hakim yang bijaksana, dan kepada seluruh santri sekalian, istimewa kepada seluruh hadirin dan hadirat yang Allah muliakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kalangan industri musik ada seorang pemuda yang sangat berbakat dalam bidang tarik suara, di mana awal mula karirnya berkembang ketika ia mengunggah sebuah video dalam akun TikTok pribadinya. Tepatnya pada tahun 2000 ia menyanyikan sebuah lagu. Kira-kira liriknya begini. Gara-gara ikan ini mama buang belanga. Postingan itu cukup menyita perhatian publik, sehingga banyak penyanyi dan artis papan atas yang mengajaknya berkolaborasi. Namun masa gemilang itu tidak bertahan lama setelah video cover terbarunya dianggap kurang menghormati para senior dan terlalu membanggakan diri. Padahal itu dilakukan karena request dari para fan, sehingga sekarang penuh olokan netizen plus 6 tuh. Beginilah dunia, kadang di atas, kadang di bawah. Semua tergantung pada sikap dan perilaku seseorang. Dan dari sini kita paham bahwa kemuliaan di dunia, terlebih lagi di akhirat, tidak akan dapat tanpa perjuangan. Dan kedudukan tidak akan bertahan lama kalau hati telah dikuasai rasa angkuh dan arogan. Oleh karena demikian, izinkan saya berdiri di sini beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Kerendahan Hati Kunci Derajat Tinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kamus bahasa Arab, rendah hati identik dengan istilah tawadhu, yang berarti tidak sombong dan lembut sikap. Oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Sirajut Talibin menjelaskan bahwa tawadhu adalah tamrinun nafsi ala qabulil haqqi mimman kana wadi'an aw syarifan. Melatih jiwa untuk menerima kebenaran dari siapa saja, termasuk darinya lebih mudah sekalipun. Kalau dinasihati orang tua asam urat. Apa itu asam urat?
Maksud sifat tawadhu ialah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan haknya, tidak mengangkat derajat orang yang hina, tidak pula menurunkan kedudukan orang yang mulia. Kita sebagai hamba sudah seharusnya untuk saling bersikap rendah hati dan menjauhi sifat kibir. Bahkan Nabi Muhammad saja, makhluk paling sempurna yang jelas-jelas jauh dari kata sombong, masih diperintahkan untuk bersikap tawadhu. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hijr ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Rendah hatilah kepada orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad tidak pernah menganggap dirinya lebih hebat. Buktinya dalam hal apapun, beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat, mendengarkan pendapat dari para sahabat, tidak egois. Padahal jelas-jelas Nabi lebih tahu, jelas-jelas Nabi lebih tua dibanding para sahabat. Karena itulah Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai ikutan, sebagai suri tauladan. Apalagi kalau kita seorang santri, pengemis yang selalu meminta-minta untuk diberikan secercah ilmu, harus ada sifat tawadhu. Tidak pantas untuk merasa lebih hebat dari guru, tidak wajar bersikap angkuh. Kalau sekarang sudah mampu bikin harkat sendiri, jangan lupa dengan harkat gurumu dulu. Kalau dikit-dikit sudah bisa i'rab, jangan salahkan i'rab gurumu. Ingat bagaimana perjuangan gurumu dulu. Dia ajari baca ba, kau malah baca bi, jadilah biba. Dia baca babibu, kau malah baca babiku. Dengan penuh kesabaran mereka mengajari kita hingga kita bisa membedakan mana kakiku, mana kakimu. Karena itu ibarat kata pepatah, jadilah seperti tanaman padi, semakin berisi semakin menunduk, semakin pandai semakin rendah hati dan tahu diri. Kemudian sebagai seorang anak tidak berhak untuk berlagak sombong terhadap orang tua. Kalau sekarang sudah mampu berjalan, jangan lupa siapa yang mengajarimu jalan. Kalau sekarang sudah punya rumah, punya kendaraan, punya harta bermacam-macam, jangan terlena sampai tidak ingat siapa yang menjagamu dari panasnya kamu keliling hanya dengan berpangku pundak dan tangan. Jangan kayak kambing, udah gede, maknya sendiri juga diembat. Dasar kambing nggak tahu diri. Dalam Al-Quran Allah menyuruh kita untuk rendah hati, bahkan rendah diri kepada kedua orang tua. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Surat Al-Isra ayat 24. Kemudian kita manusia yang hidup bermasyarakat tidak terlepas dari bantuan. Mungkin hari ini kita masih mampu untuk berdiri sendiri, tapi nanti ketika satu persatu anggota keluargamu pergi menghadap Ilahi, siapa yang akan ikut memandikan kalau bukan tetanggamu? Siapa yang akan ikut sedih bersimpuh air mata kalau bukan seorang teman? Jadi jangan ketika bertemu dengan orang tidak selevel, kita tidak mau melihatnya, bahkan tidak ingin bertegur sapa. Saudara hadirin sekalian, orang yang rendah hati adalah musuh iblis. Apalagi kalau yang rendah hati itu orang kaya. Kaya apa saja, baik kaya oleh karena ilmu disebut orang alim, baik kaya karena materi dinamakan hartawan, baik kaya karena kedudukan dipanggil pejabat. Iblis tidak senang kalau ada orang kaya tidak sombong, tapi iblis paling senang kalau ada orang kaya sombong. Lebih senang lagi kalau ada orang miskin sombong. Masya Allah, orang kaya sombong, walaupun iblis senang, orang masih bilang pantas aja dia sombong, kaya apaan aja punya. Tapi kalau udah miskin sombong, kira-kira yang disombongin apaan? Bego. Dalam segala bentuknya sombong ini Allah tidak senang.
Tapi iblis senang karena sponsor sombong kan iblis. Lalu dia tanamkan dalam hati kita supaya jadi orang sombong. Karena itu mentang-mentang ada ilmunya, nih satu-satunya ustadz di sini ya, semua mesti ngaji sama gue. Kalau nggak ngaji sama gue, Islamnya kurang. Tapi benar, sombong karena ilmu, sombong karena pangkat. Mentang-mentang pakai bintang di pundak, jalan pundak duluan. Yang sombong harta pun gitu. Orang yang rendah hati lebih lagi kaya dimusuhinya. Kembali kepada satu kesadaran bahwa pada saat terlahir ke alam dunia ini tidak ada yang pernah kita bawa. Kalau sekarang sudah punya segala macam benda, apa itu? Titipan. Pada suatu saat akan diambil oleh yang menitipnya. Kalau titipan itu pandai kita jaga, pandai kita syukuri, titipan akan semakin banyak. Saudara hadirin sekalian, tawadu itu perlu, rendah hati itu penting. Kenapa? Karena kalau kita ingin mencapai kemuliaan, terlebih dahulu kita harus bersikap tawadu, baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Tawadu karena apa? Karena Allah, bukan karena pujian, bukan pula mengharap cuan dan jabatan. Orang yang tawadunya karena Allah, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ah." Tidaklah seseorang yang rendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Sebaliknya, merasa diri lebih hebat, sombong, akan membuat kita jatuh dalam kebinasaan. Kenapa demikian? Karena sombong itu adalah bagian Allah, sifat yang khusus bagi Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah menegaskan, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam." Sombong itu ridaku, bermegah-megah itu pakaianku. Siapa saja yang mau bertanding sombong denganku, maka ingat, kata Allah, neraka akan kujadikan sebagai tempat bagi orang-orang yang sombong. Saudara hadirin sekalian, kita hidup di dunia ini mempunyai dua tujuan. Tujuan jangka pendek, yaitu bahagia di dunia, dan tujuan jangka panjang, yakni bahagia di akhirat. Oleh karena itu, di ujung pertemuan ini, marilah kita mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, jadikan ilmu, harta pangkat dan jabatan sebagai alat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sebagai bekal untuk kita menjaga diri dari sifat-sifat yang dibenci Allah. Kedua, apabila kita menginginkan kemuliaan, senantiasalah bersikap rendah hati, baik itu dengan Allah maupun dengan sama manusia. Karena tidak dinamakan tawadhu dengan Allah apabila tidak tawadhu dengan sama makhluk. Angkuh, congkak, mutakabbirin tidak boleh ada pada diri kita. Sebab apabila sombong sudah berdarah daging, maka sangat sulit untuk dihilangkan. Tidak ada yang mampu menghilangkan sifat tercela itu kecuali orang-orang yang bergelar mursyid, seperti Syekh Mursyid Junaid Al-Baghdadi, atau Ma'ruf Al-Kharqi, atau Yazid Bustami. Sebagaimana yang pernah Allah yarham Abu Salimun sampaikan dalam pidato acara Radar di Bate, Allahumma fa'illahu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta yang barusan turun, beliau bernama Tengku Irfan Maulana bin Jailani. Beliau berasal dari Kampung Lamkunyet. Dengan judul pidato
kerendahan hati kunci derajat tinggi. Untuk selanjutnya kita beralih ke cabang musabaqah qiraatil kutub. Mohon kepada petugas dipersiapkan meja ini. Petugas pentas untuk mempersiapkan meja. Langsung kita panggilkan kepada Tengku yang memegang nomor undian 5 dari cabang musabaqah qiraatil kutub kitab Fathul Qarib. Kami persilahkan. Dengan maqra mulai dari Kitabu Ahkamis Shalah sampai dengan wa yasturul aurata, halaman 119 sampai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamis Shalat wa hiya lughatan ad-du'a'u wa syar'an kama qala ar-Rafi'i aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri mukhtatamatun bit-taslimi bi syara'ita as-salatul mafrudatu wa fi ba'dhin nusakhilun minha bi awwalil waqti wujuban muwassa'an ila ayyabqa minal waqti ma yasa'uha fayadhiqu hina idzin. Al-dhuhru ay salatuhu. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wasatan nahari wa zawalu ay mailu syamsi an wasatis samai la bin nadhri li nafsil ila jihatil masyriqi ba'da tanahi qasrihi alla ay ghaira dhilliz zawali. Wa dhillu lughatan as-sitru taqulu ana fi dhilli fulanin ay sitrihi wa laysa dhillun yakhluquhu Allah ta'ala li naf'il badani wa ghairihi. Wal 'asru ay salatuha wa summiyat bidzalika li mu'asaratiha waqtal ghurubi wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil misli wa lil 'asri khamsatu awqatin ahaduha
waqtul fadilati wa huwa fi'luha awwalal waqti. Wasani waqtul ikhtiyari wa asyara lahu biqaulihi wa akhiruhu fil ikhtiyari ila dhillil mislaini. Wasalisu waqtul jawazi wa asyara lahu biqaulihi wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Warabi'u waqtu jawazin bila karahatin wa huwa min masiri dhilli mislaini ila al-isfirari. Wal khamisu waqtu tahrimin wa huwa ta'khiruha ila ay yabqa minal waqti ma la yas'uha. Wal maghribu ay salatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurubi wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi ay bi jami'i kursiha wa la yadurru baqa'u syu'a'in ba'dahu wa bi miqdari ma yu'adhdhinu asy-syakhsu wa yatawaddau aw yatayammamu wa yasturul aurata. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ini itu satu kitab pada menyatakan hukum-hukum sembahyang. Dan bermula dianya as-salah pada logat itu doa. Dan bermula dianya as-salah pada syara' sebagaimana barang yang telah berkata oleh Imam Ar-Rafi'i itu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulaikan akan dianya dengan takbir, lagi yang disudahikan akan dianya dengan salam dengan beberapa syarat. Bermula sembahyang yang difardaikan dan sabit pada sebahagian niskhah itu as-salawatul mafrudatu itu 5. Wajiblah tip-tip daripadanya 5 dengan awal wate akan sebagai wajib yang diluaskan akan dianya wajib. Hingga bahawa kekal daripada wate oleh putema kekal oleh barang yang dipulot ianya barang akan dianya sembahyang, maka sempit ianya wate pada ketika itu. Totoh dema 5 zuhur, artinya sembahyangnya zuhur. Berkatalah Imam Nawawi, dinamakan akan dianya zuhur dengan demikian karena bahawa sungguhnya sembahyang zuhur itu zahir ianya sembahyang pada pertengahan uruf. Dan bermula seawal-awal watenya zuhur itu zawal, artinya condrong matahari panedema condrong daripada pertengahan langit. Kon dengan takalan bagi nafsul amri, tetapi bagi barang yang zahir ianya barang bagi kitanya. Dan dikenalkan akan demikian condrong bangun tema dikenalkan dengan bergeser bayangan kepada arah masyrik. Sesudah habis paniknya bayangan, alladhi yang bermula dianya tanahi qasrihi itu sehabis-habis terangkat matahari. Dan bermula akhirnya wate zuhur, artinya wate zuhur itu apabila jadilah bayangan tip-tip sesuatu itu misunya sesuatu. Sesudah artinya selain bayangan zawal. Dan bermula al-dhillu pada logat itu asitru, satir. Gatakan bermula alun itu sabit pada bayangan sipulan, artinya perlindungannya sipulan. Dan tiadalah bayangan itu kadang-kadang diwahamkan akan dianya barang. Tetapi bermula dianya bayangan itu amrun wujudi yang kepujud akan dianya bayangan oleh Allah Ta'ala bagi pudema kepujud bagi manfaat badan dan bagi selainnya manfaat badan. Dan asar artinya sembahyangnya asar dan dinamakan akan dianya terbenam atau roh. Dan bermula seawal-awal watenya asar itu lebih di atas bayangan misu. Dan sabit bagi asar itu 5 segala wate. Bermula salah satu daripadanya 5 itu wate fadilah. 2 itu wate ikhtiar. Dan telah isyarah yang tunggu musannaf baginya wate ikhtiar. Bangun damagi isyarah dengan yang tunggu musannaf. Dan bermula akhirnya wate asar itu sabit pada wate ikhtiar hingga bayangan 2 misu. Dan bermula yang kelih itu wate jawaz. Dan telah isyarah yang tunggu musannaf baginya wate jawaz. Bangun damagi isyarah dengan yang tunggu musannaf. Dan pada wate jawaz hingga terbenam matahari. Dan bermula yang keput itu wate jawaz dengan hana makruh. Dan bermula dianya jawaz dengan hana makruh itu mulai daripada jadi bayangan itu 2 misu hingga ke kuning-kuningan. Dan bermula yang kelima itu wate tahrim. Dan bermula dianya wate tahrim itu petakinya sembahyang asar hingga bahawa kekal daripada wate oleh putema kekal oleh barang yang hana dipulot ianya barang akan dianya sembahyang asar. Dan maghrib artinya sembahyangnya maghrib. Dan dinamakan akan dianya maghrib dengan demikian karena pupuknya sembahyang maghrib pada wate terbenam.
Dan bermula watenya maghrib itu satu. Dan bermula dianya itu terbenam matahari. Artinya dengan sekalian bulatannya matahari. Dan hana kekallah, dan hana mudaratlah kekal cahaya sesudahnya tenggelam, sesudahnya terbenam matahari. Dan dengan kadar barang yang diadzan oleh seorang, dan diwuduk ianya seorang, atau ditayamum ianya seorang, dan ditutup ianya seorang akan aurat. Nibak matan yang kalau lu baca lidengku musannaf gepegah matalah hukum-hukum tembahyang. Adapun as-salah makna balaghan adalah doa. Pemantong yang tamu doa. Baik tamu doa dengan yang ged ataupun dengan tamu doa dengan yang bu. Menyobak laghat kagi itlaq dengan as-salah. Nasihat yang mengatakan cuma khusus bagi doa yang ged. Dan makna as-salah ba'd syara' yang lagi dikun oleh Imam Ar-Rafi'i, iaitu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri mukhtatamatun bitaslimi. Beberapa perkataan dan perbuatan yang tak mulai dengan takbir dan tak sudahi dengan salam, yang artinya dengan beberapa syarat. Kemudian sembahyang yang difardaikan limau, yang mana wajib tapubut sembahyang fardainya pada awal waktu. Maksud wajib tapubut ba'awai wate bukan berarti harus langsung tapubut laju di kalanya, tetapi boleh tapubut sembahyang hingga tersisa wate bacut tek. Seandainya kitanya hana kena pubut sembahyang ba'awai wate, geperintahkan bagi kitanya untuk benar tak cita-cita dalam hati pubut sembahyang dalam wate. Yang hikmah ji agar kitanya hana kira dalam urung yang maksud kepada Allah Ta'ala. Bila mana getanya mati hanya sempat tabuk sembahyang. Yang pertama adalah sembahyang zuhur. Pakon kena makan dengan zuhur. Gekun li Imam Nawawi kena makan dengan sembahyang zuhur karena li'annaha zahiratun wasatan nahar. Karena sembahyang zuhurnya zahir di bak pertengahan urang. Nacir yang mengatakan li'annaha awwalu salatin zaharat fil Islam. Karena sembahyang zuhurnya merupakan seawal-awal sembahyang yang zahir dalam Islam. Adapun awal waktu zuhurnya dari condrong matahari, dari itu matahari, mulai dari itu matahari dari pertengahan langit. Ya tanya kon dengan takalan bagi nafsul amri, kon takalan bagi ilmi Allah Taala, tetapi takalan mantong pe yang zahir bagi kitanya. Tema ke banda depu zawal matahari dah terpuji dengan bergeser bayangan kepada arah timur. Bala terangkat matahari pah bak tengah langit. Dan akhir dari waktu zuhur bak ketika jadi bayangan sesuatu kalagi misu sesuatunya. Dalam artian di saat tahu ko sesuatu benda lagi misu tabuh contoh hanau, di saat tahu ko bayangan jih katantut dengan hanaunya. Tapi kon bayangan sawal, melainkan bayangan balih bayangan sawal. Dan makna ad-dhillu ba'laghat as-sitru, satir. Adapun dalil ad-dhillunya makna ba'laghat adalah as-sitru, yang bak tabahkan iaitu ana fi dhilli fulanin. Lun pada bayangan si fulan, maksud ji sitrihi, di bawah perlindungannya si fulan. Dan ad-dhillunya kon yang kadang-kadang diwaham li urang iaitu adamu syamsi, hana matahari konnya, tetapi ad-dhillunya merupakan amrun wujudi, yakni khayalu syai'i, yang artinya ngepujud li Allah Taala bagi manfaat badan dan lain-lain lah. Kemudian yang kedua asar, sembahyang asar. Pakon kena makan dengan asri li mu'asaratiha waqtal ghurub. Karena tapubut sembahyang asar keberhampiran ataupun kato dengan waktu terbenam matahari. Dan awal waktu asarnya bak ketika bayangan suatu kalebih datuh misu suatunya. Dan akhir dari waktu asar bak waktu ikhtiar hingga bayangan dua misu. Hingga bayangan sesuatu kedua kali lipat dari suatu tersebut. Dan pada waktu jawas hingga terbenam matahari. Dan waktu asar terbagi kepada 5 waktu. Telah tabahji adalah waktu fadilah. Munyo tapubut tembahyang bak waktu fadilah
akan gebui pahala lebih li Allah Ta'ala, iaitu tapubut sembahyang asar pada awal wate. Dan yang kedua wate ikhtiar, bak watenya gebui pilihan untuk tapubut gebui pilihan untuk tapubut sembahyang dengan tanisbah bagi wate sesudah di. Dan yang kelima adalah wate jawas beserta makruh. Perbuatan boleh tapubut sembahyang bak watenya, tetapi perbuatan getanyo tak petaki sembahyang hingga truk bak watenya makruh. Mulai wate jawas beserta makruhnya dari kekuning-kuningan bak langit hingga hampir terbenam matahari. Dan yang keput adalah wate jawas dengan hana makruh, iaitu mulai dari bayangan dua misu, mulai dari bayangan 2 kali lipat dari suatu benda hingga kekuning-kuningan. Dan bermula yang kelima adalah wate tahrim. Wate tahrim, maksud wate tahrim kon haram tabuk sembahyang bak watenya, tetapi perbuatan getanyo tak petaki sembahyang hingga truk watenya nyan haram, iaitu tak petaki sembahyang hingga tersisa wate bacuk tu. Singkit yang ukuran ji menyo tabuk sembahyang hana sempat sempurna ka habis wate. Dan kemudian yang kelima adalah maghrib, sembahyang maghrib. Pakon kena makan dengan maghrib li fi'liha wa qatal ghurub, karena tapubut sembahyang maghrib ba wate kajiluk matahari. Adapun ke wate maghribnya cuma tabah, iaitu terbenam matahari. Maksudnya berjiluk sekalian bulatan matahari. Walaupun wate kajiluk mandum bulatan matahari mantang tersisa cahaya, nyan gepegah hana pupu. Dan dengan kadar listirodro orang di adan dan di wudu ataupun di tayamum, dan dengan kadar di top aurat dan di pedang sembahyang dan mentemung sembahyang 5 rakaat. Di saat keluar dari kadarnya, maka wate maghrib juga keluar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk iskal yang pertama dengku danyo idih bakpun qauluhu yajibu kullun minha bi awwalil waqti, halaman 124. Jadi buno wate dengku surah wajiblah tiap-tiap semayang dengan awai wate. Artinya hana wajib tapubut ba awai wate. Kemenan menon tengku surah. Yo. Kiban eje itu bit surah menan. Sementara metulih yajibu kullun minha bi awwalil waqti. Awwalinya kan gepetakluk ba yajibu. Wajiblah tiap-tiap semayang dengan awal waktu. Berarti begitu ita mau wate ka wajib laju tapubut ba awai. Nama ho dengku Hana get apa get tengok tu surah dengku buno. Begitu masuknya waktu sembahyang tidak wajib segera dilakukan pada awal waktu. Kemenan muno surah. Ya lun pegah bukan berarti harus langsung dah bubut di kalanya. Mahan meno mentong ci tengku surah dema tangan. Maksud wajib dah bubut sembahyang maksud wajib dah bubut ba awai wate bukan berarti harus langsung dah bubut di kalanya. Wajib yang perle. Rodoh hidebit bukan maksudnya harus dilakukan pada awal waktu. Mutulih bak kitab bi awwalil wakti. Hana gepegah bukan berarti harus di awal waktu. Mutulih bak kitab wajiblah tiap-tiap daripadanya sembahyang dengan awal waktu. Kiban tak peglah.
supaya cocok lagi surah dengku puno. Banyan puba dah pegat. Dzarfiyah. Dzarfiyah. Bi awwalil waqti ma faidatul ba. Surah dengku puno gak betul. Hana mu pesalah surah. Tapi untuk mendukung surahnya haji peluk dengan matan yang na bagi kitab. Padahal gue pegah wajiblah tiap-tiap sembahyang dengan awal waktu. Alanya lom dengku bak gejak tamah wujuban muwassa'an akan sebagai wajib yang diluaskan. Kepulam gejak tamah wujuban muwassa'an padahal kagak pegah wajib bak awai wate. Hana makna awal kalau waktu itu diluaskan. Yang kata tamah apa sama haji. Cuma yang perlu kamu bi awwalil waqti ba itu apa faedahnya? Wate tabuh makna dengan wate talab dalam kitab Tashilul Amani Syarah Awamil ba itu memiliki beberapa faedah. Kon cuma ilsak na faedah-faedah lain. Intangnya pu dah pegot. Supaya pah lagi surah dengku puno. Bek mupok. Tabuk. Get. Jadi untuk iskal yang kedua, Tengku buka halaman 122. Tengku kalon pada matan wa yu'rafu dzalikal mailu. Keempat. Ke. Jadi dzalikal mailunya kepa tak Arab. Kena ipai yu'rafu. Jadi kena ipai yu'rafu. Cidengku pegah baca kiban yang gekun dengan naib fa'il. Definisi naib fa'i. Ku pegah lagi yang kali hafal dalam Jarumiyah, Tamimah. Pengertian naib fa'il. Jawab ju baik tawatung. Ta'rif jimentong, pengertian naib fa'i. Ana mesti bahasa Arab, bahasa Aceh yuk cie, karena aku awak Arab tanya. Isim yang menggantikan hukum maf'ul. Ulang lagi tu. Isim yang bertempat pada tempat maf'ul. Pada isim yang bertempat pada tempat fa'i. Isim yang bertempat pada tempat fa'i. Yang menggantikan fa'i. Berarti diganto fa'i kah? Fa'i ji hoka apa? Pecil perahkan fa'i hanjut apa? Sebahagian daripada hukum fa'il la yajuzu halfuhu li'annahu umdah. Cuma bakon kagabah fa'i diganto li naib fa'i. Ni hukum asal kan fa'i hanjut apa kah? Ham. Cuma bakon kagabah na diganto li naib fa'i. Aku bukan bantunya ile. Kok najis sebab-sebab gebah fa'il. Di saat diganto naib fa'il. Kok na sebab je.
dimajhulkannya suatu fi'il kerana sebab. Dan ku ingat dah sebabnya. Dan ku minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, Tengku yang barusan turun dari pentas, beliau bernama Tengku Zulfahmi bin Abdul Muttalib. Beliau berasal dari Kampung Lamlut. Kita panggilkan peserta selanjutnya. Kepada peserta yang memegang nomor undian 6, kami persilahkan. Dengan maqra' mulai dari wasunanuhu ayil wudu'i sampai dengan wa takhlilu asabi'il yadaini war rijlaini. Halaman 53 sampai dengan halaman 57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ayil wudu'i 'asyratu asya'a. Wa fi ba'dhi nusakhil masni 'ashru khisalin. At-tasmiyatu awwalahu wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi asna'ihi. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Wa ghaslul kafaini ilal ku'aini qabla al-maqmadati. Wa yaghsiluhuma salasan in taraddada fi tuhrihima qabla idkhalihima al-ina'a al-mushtamila ala ma'in dunal qullataini. Fa in lam yaghsilhuma kuriha lahu ghamsuhuma fil ina'i. Wa in tayaqqana tuhrahuma lam yukrah lahu ghamsuhuma. Wal maqmadatu ba'da ghaslil kaffaini. ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أدره فيه ومجه أم لا. فإن أراد الأكمل مجه والاستنشاق بعد المقمضة. ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى خياشيمه ونثره أم لا. فإن أراد الأكمل نثره. والجمع بين المقمضة والاستنشاق بثلاث غرف يتمقمض من كل منها ثم يستنشق أفضل من الفصل بينهما. ومسح جميع الرأس. وفي بعض نسخ المسني واستيعاب الرأس بالمسح. Amma mashu ba'da ra'si fawajibun kama sabaqa. Walau lam yurid nas'ama ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kammala bil mashi 'alaiha. Wa mashu jami'al udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin ay ghairi balal ra'si. Wa sunnatu fi kayfiyati mashihima ay yudkhila musabbihatayhi fi simakhayhi wa yudirahuma 'ala al-ma'atifi wa yumirra ibhamayhi 'ala dhuhurihima summa yulsiqa kaffayhi
wa huma mablulatani bil udhunaini istigharan wa takhlilul lihyatil kathati bimusallasatin minar rajuli amma lihatul rajulil khafifatu wa lihyatul mar'ati wal khunsa fayajibu takhliluhuma asabi'ahu min asfalil lihyati. Dan bermula sunat-sunatnya artinya wudu itu 10 segala perkara. Dan sabit pada sebahagian nisrah-nisrah madan itu asyuru khisalin. Toh-toh 50 tasmiyah pada awalnya wudu. Dan bermula sekurang-kurangnya tasmiyah itu bismillahi. Dan bermula seakmal-akmalnya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim. Maka jika ditinggal ianya seseorang akan tasmiyah pada awalnya wudu, niscaya diperdatang ianya seseorang dengannya tasmiyah pada pertengahannya wudu. Maka jika selesai ianya seseorang daripada wudu, niscaya hanya diperdatang ia dengannya tasmiyah. Dan rah 2 palik jaro hingga leher jika ragu-ragu ia pada suci keduanya 2 palik jaro. Sebelum pertama keduanya dalam berjana yang melengkapi ianya berjana di atas ketiadaan 2 kulah. Maka jika hanya dirah ianya seseorang akan keduanya, niscaya dimakruhkan baginya seseorang akan pesenam keduanya dalam berjana. Dan jika diyakin ianya seseorang akan suci keduanya, niscaya hanya sesudah rah 2 palik jaro. Dan hasillah asal sunat padanya makmadah bangan tambah hasil dengan tapu-tamui dalam abah bersamaan diputar-putar ianya seseorang akan nyai dalamnya abah dan diludah ianya seseorang akan nyai ataupun hana. Maka jika dikehendak ianya seseorang akan yang sempurna, niscaya diludah ianya seseorang akan nyai. Dan istinsyak sesudah makmadah dan hasillah asal sunat padanya istinsyak bangan tambah hasil dengan tapu-tamui dalam hidung bersamaan dihirup ianya seseorang akan nyai dengan nafasnya hingga 2 lubang hidungnya dan dipetibit ianya seseorang akan nyai ataupun hana. Maka jika dikehendak ianya seseorang akan yang sempurna, niscaya dipetibit ianya seseorang akan nyai. Dan bermula himpun di antara makmadah dan istinsyak dengan leher segala co'i yang dimakmadah ianya seseorang daripada yang diistinsyak ianya seseorang itu lebih afdal daripada fasuh di antara keduanya. Dan sampuh sekalian ulai dan sabit pada sebahagian nisrah-nisrah madan itu wasti'ab ra'si bil mashi. Adapun bermula sampuh sebahagian ulai itu niscaya maka bermula dianya itu wajib ia sebagaimana barang yang telah terdahulu ianya barang. Dan jikalau hanya dikehendak ianya seseorang akan cabut barang yang nak ia di atas ulainya, pandai tambah barangnya daripada serban dan seumpamanya serban, niscaya dipersempurna ianya seseorang dengan tampuh di atasnya barang yang nak ia di atas ulainya. Dan sampuh sekalian 2 gelinyung, toh 2 gelinyung, zahir keduanya dan batin keduanya. Bangan tempat disampuh dengan i yang baru ianya i. Artinya selain basah ulai. Dan bermula sunat pada kafiat sampuh keduanya 2 gelinyung itu bahawa di pertama ianya seseorang akan 2 jari telunjuknya dalam 2 lubang linyungnya. Dan diputar-putar ianya seseorang akan keduanya di atas lapisan-lapisan. Dan dipelalu ianya seseorang akan 2 jaro ibrahamnya di atas zahir keduanya 2 gelinyung. Kemudian dipelengket ianya seseorang akan 2 palit jaronya. Padahal bermula keduanya itu yang dibahas